Ramadan di hari ke. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada kegiatan Mapara pagi ini mendapat keberkahan dan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati founder Aero Society, Prof. Imam Robandi. Yang saya hormati Prof. Andi pada pagi hari menjadi narasumber Mapara di hari ke-15. Kemudian dan yang saya cintai Adinda Hayatul Kamal dari Universitas Lambung Mangkurat Prodi Peternakan. Yang saya hormati juga dan saya banggakan serta saya tiruni semangatnya para SC, OC dan PIC dari Ramadan pertama sampai dengan Ramadan hari terakhir nanti. Serta yang saya cintai ini Zoom Keeper, ntar Ustadz Munali atau Ibu Silvi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi Zoom pada Ramadan 1446 Hijriah. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan Mapara tanpa berpanjang kalam kata dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita sudah mengawali kegiatan Mapara di hari ke-15. Untuk lebih hikmatnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Adinda Hayatul Kamal dari Universitas Lambung Mangkurat. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahru falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa,
maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya, sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dengan mengagungkan Allah, petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dinda Hayatul Kamal. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi pada pagi hari ini, kita yang mendengarkan dan khususnya yang membaca mendapat maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Bapak Ibu peserta Mapara, sebelum dilanjutkan dengan penyelaras, saya akan menyapa satu dari Sabang sampai Merauke pesertanya. Yang pertama saya sampaikan teman saya ada yang dari Jakarta, Bu Ake. Selamat pagi Bu Ake, selamat mengikuti Bu Ana, kemudian ada Bu April, kemudian ada Pak Eko, ada Bu Eli, Bu Endang, ada Pak Firwan Firdaus. Selamat mengikuti Mapara, mudah-mudahan Mapara pagi hari ini memberikan dampak yang luar biasa untuk kita terkait dengan norma-norma yang ada di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita dengarkan arahan penyelaras yang akan disampaikan oleh Prof. Imam Robandi. Kepada Prof. Imam, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Profesor Andi Pangerang Munta yang kita hormati bersama sebagai tamu spesial pagi ini. Ya, dan Bapak Ibu semua yang hadir, Mbak apa tadi ya? Hayatul. Ya yang Kori ya, apa Mbak Hayatul Kamal, Prof. Hayatul Kamal. Saya tadi mendengar terjemahan itu agak bingung karena ada kata-kata barang siapa ya. Nah, kok ada kata-kata barang ya di situ. Saya juga apa ya mikir-mikir mungkin bahasa zaman dulu dengan bahasa hari ini sudah berbeda. Kelihatannya mungkin Departemen Agama harus mengubah banyak tentang diksi-diksi itu. Bayangkan barang siapa. Ini kan barang kan benda bentuknya. Kan. Oke, tapi sudah luar biasa bacanya bagus. Lain kali jangan tergesa-gesa kalau membaca tartil ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linasi wa bayyinatin minal huda dan seterusnya. Jangan tang. Karena relax saja agar dapat dinikmati. Tapi nggak apa-apa, hari ini nilainya 100. Ya, bagus. Oke, Bapak Ibu semua, Mbak Isuki dan tim. Nah, jadi Prof. Pangerang saya beritahu, ini timnya itu dari Sabang sampai Merauke, para filantropi, para volunteer, para sukarelawan dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari biasanya penuh, ini 100 karena memang kekuatannya 100. Karena setelah 100 itu diginya langsung 500, setelah 500 1.500.
Nah, Hmm. eh, hari ini hari ke-15. Biasanya dari Mapara yang lalu-lalu dari 15 sampai ke hari 15 sampai ke hari 21 gitu ya, biasanya menurun peserta. Nanti 21 ke atas naik lagi. Nah, naik lagi. Karena di hari-hari begini biasanya sudah pada kumpul-kumpul. Ini kumpul bukan kumpul orangnya, kumpul oleh-olehnya untuk hari Lebaran. Misalnya ada yang ke pasar, ada pagi begini ada yang ke dan lain-lain. Dan itu sudah biasa banget. Yang kedua, memang semangat pagi itu tidak mudah ya, selalu kita ya Mbak Sipa ini orang Jakarta ini dari Rawamangun saya nggak tahu ya. Ya, semangat pagi untuk bangun pagi itu sudah, walaupun di sini hanya misalnya hanya mendengar saja ngantuk-ngantuk ya sudah luar biasa itu. Karena saingannya dengan orang tidur. Jadi orang saya sering begini oleh istri saya itu. Saya pagi hari kan nyirami tanaman itu. Nyirami tanaman. Oh, pernah gini. Saya pagi hari itu membaca buku itu nggak boleh oleh istri saya. Ngapain pagi-pagi baca buku? Oh, yang lain pada tidur kok mau malah membaca buku. Oh ya keluar nyirami tanaman atau apa gitu. Nah, bayangkan saja nyirami tanaman saja sudah lumayan beruntung karena kompetitornya orang yang tidur. Tidur. Ini oleh sebab itu waktu-waktu di hari begini sangat fundamental dan yang sangat vital, dan nanti Prof. Andi Pangeran mesti akan kemana-mana berbicaranya tentang Ramadan. Mari kita dengarkan dan jangan lupa ditulis ya. Habib menulis karena agar apa jamaah Mapara ini punya perbedaan dengan yang di kampung-kampung. Kalau sudah pengajiannya hilang. Pagi pengajian, sudah konsentrasi, nanti pukul 9 memikirkan cicilan sepeda motor, itu hilang semua udah kan. Nah, oleh sebab itu pagi ini mari kita manfaatkan. Jadi Prof. Andi Pangeran ini Ketua Dewan Profesor Universitas Hasanuddin dan pakar hukum ya, pakar hukum. Saya sudah berkali-kali ke Unhas dijamu banyak menu di sana ya. Pokoknya kalau ke UNAS nanti kalau ada Prof. Andi Pangeran nanti selalu makmur jamuannya. Saya rasa itu Bapak Ibu, Pak Sarmidi dari UNTAS, Ustadz Munali ini eh, Zoom-nya ini berpusat di Malang, Prof. Andi di Malang. Itu yang namanya Ustadz Munali itu yang gedungnya top banget itu SMA-nya itu, SMK-nya itu. Nah, itu pusatnya di sana. Karena SMK Muhammadiyah Gondang Legi itu basisnya teknologi, jadi semua keruwetan tentang teknologi Zooming, nah, itu ada di sana semua. Terima kasih ke Pak Mas Wahyu Diono di eh, Pantai Selatan Jogja dan semua yang hadir yang tidak dapat sebut Ya, saya Prof. Terima kasih, sebut. Prof. Ya, jadi eh, apa yang kalau banyak orang yang studi banding ke Australia, Mas Wahyu Diono itu tiap pagi duduk naik gunung dikit menghadap ke selatan sudah sampai ke Perth. Ya, udah ngeliat Perth, tinggal kasih sampan saja sudah 5 jam sudah sampai ke Perth itu. Saya rasa itu pagi ini mari kita nikmati bersama Profesor Sudarmin dari Semarang yang luar biasa apa pagi ini menghangatkan situasi pagi. Semoga Selamat Bu pagi, ya Prof. Bu Sri Haryanti dari Semarang juga ini banyak ini dan lain-lain ya. Ini sudah 75 nyebutkannya Mbak Eli dari Boyolali dan semua hadir yang setiap pagi ini gonta-ganti yang hadir selap-selip ya. Tetapi kita merasa senang dan bahagia. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam yang sudah memantik dan memberikan semangat yang luar biasa buat kami yang hadir di Zoom Mapara pagi hari ini. Semoga kita semua yang hadir Bapak Ibu istiqomah nih sampai akhir Mapara Ramadan tahun 1946 ini dan menjadi amalan tercatat sebagai orang-orang yang terdepan dan menjadi garda untuk mensiarkan agama Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya sekaligus memandu dan menjadi moderator kegiatan pagi hari ini membersamai Profesor Andi Pangerang Munta. Beliau adalah guru besar Universitas Hasanuddin Makassar
pada pagi hari ini sebelum kajian, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih Prof sudah hadir, Prof Andi, pada pagi hari ini. Izin saya membacakan CV Profesor untuk bisa lebih dikenal. Kata orang, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang, maka apapun yang disampaikan akan masuk ke dalam hati dan pemikiran kita semua. Bukan begitu, Baik, bukan Prof. begitu. Ah, Kalau sudah gimana? kalau sudah kenal itu, kalau ngundang ya tarifnya kan tidak mahal-mahal amat itu aja. Baik, Prof. Siap, Prof. Izin Prof Andi, pagi hari ini saya ingin memperkenalkan Prof sedikit dari apa yang menjadi aktivitas serta pengalaman Prof Andi Pangerang Munta. Bapak Ibu, Prof Andi lahir di Parepare 1961 pada bulan Agustus tanggal 28. Beliau adalah guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian beralamat Perumahan Dosen Unhas Tamalarea Makassar. Yang paling penting adalah pada pagi hari ini kita akan menggali pengalaman-pengalaman tentang pakar atau beliau pakar hukum, pengalaman beliau selama menjadi dosen di Universitas Unhas. Pengalaman yang pertama yang akan saya cermati adalah sampai hari ini beliau dari mahasiswa sampai bergelar menjadi profesor, beliau masih menjabat Ketua Umum Majelis Daerah Kahmi Kota Makassar. Ini luar biasa peran beliau dalam rangka menggerakkan umat ini. Kemudian beliau juga mengajar menjadi dosen pasca sarjana di UKIP Makassar ini ya Prof ya. Kemudian ada pengalaman saya catat itu ada 4 pengalaman praktek hukum yang beliau lakukan dan 9 penelitian. Serta beliau juga menulis di berbagai jurnal, ada 9 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Luar biasa, beliau memiliki pena yang sudah diterbitkan sebanyak 5 karya terbaik, serta beliau juga memiliki pengalaman sebagai narasumber dari seminar Lokakarya sebanyak 140 kali resipi yang diberikan kepada panitia Mapara. Alhamdulillah beliau sudah mengunjungi 21 negara, yang terakhir adalah negara Turki, Swedia, dan Finlandia di tahun 2024. Demikian paparan CV yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Prof Andi. Mudah-mudahan ini menjadi penguat amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Prof Andi Pangerang Munta, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Prof Imam sebagai pembina dari Mapara ini, dan nggak salah ada ribuan Pak ya sebagai anggota masyarakat Mapara ini. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa menjadi manusia yang selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Atas perkenannya sehingga pada sebuah hari ini atau pagi hari ini kita dipertemukan untuk berbagi ilmu dan pengalaman di sekitar topik norma-norma dan hubungannya dengan Ramadan. Terima kasih, saya ada 2 dengan diundangnya untuk bisa bersama dengan Bapak Ibu semua. Pertama, tidak semua orang bisa diajak untuk bisa menjadi pembicara atau narasumber. Ya, saya kira ini satu penghargaan untuk saya pribadi bagi Mapara ini, terutama dari Pro Imam. Yang kedua, dengan tugas ini juga
ada kesempatan saya memperluas wawasan dengan membaca, mengkaji. Sebagaimana Pro Imam selalu juga membaca terus, ya. Itulah tanggung jawab kewajiban dosen, harus banyak membaca supaya mahasiswa tidak mendahului ilmunya dosennya. Salawat dan salam kita juga persembahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, uswatun hasanah, dan yang mengangkat kita dari dunia gelap, ya, menjadi terang benderang, minat dulmati. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya langsung share saja apa yang diberikan kesempatan untuk ditampilkan. Mudah-mudahan bisa, ya, biar lebih mudah. Apakah sudah tampil Ibu sekalian? Belum Sudah tampil kelihatan ya? di tempat saya. Sudah ada? Tes. Prof. OTW. Masih muter, Prof. Belum, Prof. Ini Belum. mungkin Muter-muter. dari Makassar ke Surabaya. Oh, udah bagus. Udah. Sudah. Ya. Jadi ini, ya, tadinya ini kenapa bahasa Inggris awalnya, karena waktu di Singapura bersama Pro Imam, kira-kira apa topiknya, ya, Norms and Ramadan. Nah, karena kita di Indonesia, saya terjemahkan norma-norma dan Ramadan. Ini agendanya kurang lebih seperti ini, tapi nanti kita singkat-singkat karena waktunya tidak terlalu banyak. Mulai di Fakultas Hukum itu, Pro Imam dan Bapak Ibu sekalian, memang pada semester-semester awal diajarkan apa itu norma. Dan ternyata norma itu, ya, banyak sekali. Tapi sebelum masuk pembagiannya norma-norma, ini, ya, asalnya norma itu, ya, dari Yunani, ada dari Latin, ada dari Belanda, ya. Kalau dari Yunani, ya, norma, ya, nomos, aturan-aturan. Kalau dari Latinnya, ya, norma ai, ya, standar ukuran. Kalau Belanda, ya, norma itu sendiri. Ya. Kalau Indonesia, semacam pedoman, patokan, ya, yang mengikat seluruh warga masyarakat. Dan norma ini, ya, sebagai panduan pengendali tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-harinya. Dan di sekitar kita ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan norma-norma yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, norma-norma ini selalu ada yang mengikat kita. Dan apabila kita langgar, tentu mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Adapun norma-norma itu, ya, antara lain pertama norma agama. Dan norma-norma ini ada masing-masing tujuan yang berbeda satu sama lain. Misalnya ini, ya, norma agama. Tujuannya tentu kita sudah tahu semua, ya, arahnya untuk bagaimana memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, selain ada norma agama yang selalu mengikat kita, juga ada namanya norma hukum. Ya, sepakat para pakar hukum, tujuan hukum atau norma hukum itu ada 3. Saya kira yang dari Fakultas Hukum yang ikut di sini sudah paham sekali nih. Tujuan hukum atau norma hukum keadilan, kepastian, dan memberikan juga kemanfaatan. Saya sering beritahu mahasiswa, kenapa tujuan hukum bukan satu saja, keadilan. Bukan kepastian saja atau kemanfaatan, kenapa 3? Rupanya dari kajian-kajian kami, 3 tujuan ini masing-masing punya mazhab. Masing-masing ada aliran pemikirannya. Sama juga dalam Islam ada 4 mazhab, ya. Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Yang masing-masing punya argumentasi. Sama juga ini. Kenapa 3 inilah? Jadi keadilan ini dikembangkan oleh mazhab etis. Disinilah seperti Aristoteles dan kawan-kawan sebagai tokoh-tokohnya. Kepastian ini dikembangkan oleh aliran normatif dogmatis. Disinilah ada tokoh-tokohnya tersendiri juga.
ya seperti Hans Kelsen, ya dan seterusnya, yang menyatakan tujuan norma hukum kemanfaatan. Inilah yang dikembangkan aliran atau mazhab dari sosiologis, ya, seperti Lawrence Bridgman, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, ada juga norma di sekitar kita itu namanya norma kesusilaan, yaitu bertujuan bagaimana menjaga kehormatan, martabat, nama baik seseorang. Norma ini lebih ke dalam, interpersonal. Yang terakhir, ada juga norma di sekitar kita itu namanya norma kesopanan, yang tujuannya bagaimana terwujud harmoni, keteraturan di dalam masyarakat. Kalau norma ini lebih mengatur hubungan antar personal, hubungan antar orang. Kalau tadi ini kesusilaan tuh hubungan ke dalam, mengatur pribadi yang bersangkutan. Ketika dia di kamar mandi, ketika dia sendiri di kamar, ini yang mengikat dia supaya dia punya sikap-sikap ya terjaga dengan bagus. Nah, norma-norma tadi itu masing-masing punya sanksi kalau kita langgar. Misalnya, kalau norma agama ya ini lebih luas hukumannya, sanksinya. Tidak hanya di dunia, juga di akhirat juga. Ini kelebihannya norma agama karena ruang lingkup hukumannya itu bukan cuma di dunia saja, tapi lebih di akhirat juga. Kalau yang lain-lain ini hukum kesusilaan, kesopanan, hukumannya hanya di dunia saja. Misalnya, kalau norma hukum ya itu tadi, sanksinya kalau dilanggar ya bisa dipidana, bisa didenda, bisa administratif sifatnya. Misalnya izin-izinnya, KTP-nya dihambat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau norma kesusilaan, ya kalau dilanggar, itu nanti menjadi manusia yang punya kepribadian yang buruk, yang menyebabkan juga akan mendapatkan sanksi sosial. Ya, tidak ada orang yang mau bersama dia karena diketahui kepribadiannya kurang bagus. Jadi ada sanksi sosial juga. Yang terakhir norma kesopanan ini ya juga lebih besar lagi karena ini hubungannya antar manusia. Ya, dijauhi kita, ya, diberikan sanksi sosial, menjadi terasing, akhirnya menderita. Kemudian bagaimana hubungan norma dengan Ramadan? Ya, kalau norma agama, khususnya agama Islam, tentu sangat kaitannya, erat sekali kaitannya dengan Ramadan, ya. Ya, sesuai dengan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itulah pentingnya norma agama kaitannya dengan Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah ini diwajibkan kita yang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk menjadi manusia bertakwa. Dan ini sesuai juga dengan yang disebutkan tadi bahwa norma agama itu bertujuan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hubungan pertamanya antara norma agama dengan Ramadan. Kalau kita elaborasi lagi takwa ini, ya saya kira ini kita sudah tahu, ya, sering baca ciri-ciri takwa dalam Al-Quran, ya banyak diatur. Antara lain kita lihat saja di Al-Baqarah ayat 2-4 dan Ali Imran, ya. Kalau di Al-Baqarah ayat 2 dan 4 ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, beriman kepada yang gaib, dalam hal ini Allah, mendirikan salat, berinfak, dan atas bagian rezeki yang telah diberikan oleh mereka oleh Allah. Kemudian di ayat berikut, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan. Itu kira-kira ciri-ciri takwa menurut dua ayat tadi, ya, 2 dan 4 Al-Baqarah. Ada juga di Ali Imran 134, ya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal qadiminal ghaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri takwa, ya, berinfak di waktu lapang
maupun waktu sempit, mampu menahan amarahnya, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan selalu berbuat baik. Di ayat 35 dinyatakan waladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum zakarallahu fastaghfiru lidzunubihim amma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri-ciri takwa berikut adalah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Itulah hubungan norma agama dengan Ramadan. Ya, apalagi Ramadan ini tujuannya adalah takwa. Nah, kita sudah melihat ciri-cirinya antara lain di surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kalau ada tambahan saya dapat juga dari Ali bin Abi Thalib, ciri-ciri takwa itu ada 4. Pertama, al-khaufu minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat maha agung. Yang kedua, al-malu bi at-tanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Kemudian ketiga, ar-rida bil qalil, merasa cukup dan rida dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sedikit. Orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah walaupun hanya sedikit. Ya, saya kira kita sudah paham bahwa bulan penuh berkah ini, penuh maghfirah, luar biasa nikmat. Ya. Umat-umat sebelumnya tidak punya ini. Inilah bonus besar umat Islam untuk bulan puasa. Apalagi turunnya Al-Qur'an, ada bulan penuh berkah ini. Kemudian yang terakhir menurut Ali bin Abi Thalib, ciri takwa al-istidadu liyaumir rahil, senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Itu kira-kira menurut Ali bin Abi Thalib. Lalu ditambahkan oleh Ustaz Mukti Bisri, jika 4 ciri orang bertakwa itu ada pada seseorang, maka dia mampu mencapai derajat muqarrabin, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah. Yang kedua, kita mau coba hubungkan norma dengan Ramadan, yaitu norma hukum. Tadi kita sudah singgung, tujuan hukum itu ada 3, yang 3 mazhab tadi, yaitu kalau keadilan, salah satu indikator atau ciri-cirinya selalu berempati, jujur, beretika, pemaafan. Nah, kalau kepastian kita elaborasi indikator-indikatornya, ya, misalnya kalau bulan Ramadan ini ya tentu sahur sudah ditentukan waktunya, baik berbuka, tarawih, zakat, dan lain sebagainya. Manfaat, bulan penuh maghfirah dan keberkahan, pahala berlipat-lipat, keikhlasan, kesabaran, kedisiplinan, kesehatan, kekulian, kejujuran, semuanya ini apabila dilaksanakan dengan baik, dengan komprehensif ibadah-ibadah kita, hal-hal tersebut di atas, itu juga nanti akan terwujud, akan kita capai. Keadilan, berkepastian, dan memberikan manfaat. Kemudian yang ketiga, seperti disebutkan pada awal, norma kesusilaan, bagaimana hubungannya dengan Ramadan. Nah, tadi disebutkan bahwa tujuan norma kesusilaan bagaimana menjaga pribadi yang bersangkutan, martabatnya, kehormatannya, kepribadiannya. Bulan Ramadan hanya mengajarkan nilai-nilai kepribadian, ya, seperti sabar, disiplin, jujur, toleransi, peduli, dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan melalui ibadah puasa, melalui zakat, melalui infak, dan kegiatan sosial lainnya. Nah, ini sangat penting sekali ini bulan Ramadan, dikaitkan tadi dengan norma kesusilaan. Kemudian yang terakhir, norma kesopanan. Bagaimana hubungannya dengan Ramadan? Nilai-nilai kesopanan yang dapat kita peroleh selama bulan Ramadan ini, tadi disebutkan bahwa nilai kesopanan ini adalah nilai-nilai yang mengikat seseorang bila mana melakukan interaksi antar personal, antar orang. Nah,
ciri-ciri atau nilai-nilai itu seperti tidak mudah marah, sabar. Nah, saya kira kalau kita berpuasa, nilai-nilai ini, sikap-sikap ini akan terwujud, mudah diperhatikan, ya, sabar, membantu orang lain, ya, bagi yang banyak modal bisa share ya kepada orang lain yang perlu dibantu, kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Berjiwa sosial, ya, menghindari perkataan keji, kotor dan dusta. Nah, itu nilai-nilai kesopanan. Menghindari perbuatan yang dilarang dan selalu berbaik sangka. Ini semua hubungan-hubungan, nilai-nilai yang terkait dengan kesopanan, hubungan antar orang. Terakhir, barangkali saya ingin juga singgung dalam bidang ilmu hukum, ini seorang psikolog berketurunan Amerika mencoba mengaitkan dengan topik kita pada hari ini, khususnya norma hukum, ya, bagaimana prakteknya, khususnya di Indonesia. Ini sering saya jadikan referensi untuk mengajarkan kepada mahasiswa, terutama berkenaan dengan law enforcement, penegakan hukum. Hukum bisa ditegakkan, salah satu syarat mutlaknya adalah patuh pada hukum. Dan ternyata kepatuhan pada hukum itu melahirkan satu konsep ya oleh Kilman ini, dan membagi bentuk kepatuhan hukum itu ada 3. Yang pertama apa yang beliau sebut compliance. Artinya orang yang patuh pada hukum itu umumnya karena takut kena sanksi, takut ditilang, ya, takut ditangkap, takut dipenjarakan. Itu satu tipe seperti itu juga di antara kita. Yang kedua, orang patuh pada hukum sebagai bagian dari penegakan hukum itu identification. Takut dengan orang lain ada konflik, ada masalah, sehingga dia senantiasa ya patuh pada aturan-aturan agar supaya hubungannya dengan orang lain tetap harmonis, tetap terjaga. Itu yang kedua model menurut Kilman. Yang ketiga, ada juga orang model patuh pada hukum bukan karena compliant, takut pada sanksi, bukan karena takut hubungannya dengan orang lain terganggu atau rusak, tapi karena faktor kesadaran interpersonal, kesadaran dari dalam, ya, kesadaran dari dalam, dari hatinya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di antara 3 tipe atau bentuk kepatuhan hukum ini yang pada umumnya di Indonesia yang mana kira-kira yang paling banyak terjadi? Apakah orang patuh karena sanksi, takut hubungannya terganggu, atau memang kesadaran sendiri? Dari survei-survei kecil-kecilan yang saya lakukan di hadapan mahasiswa dan di berbagai tempat saya sebagai narasumber, rata-rata mereka menyatakan bahwa di Indonesia orang patuh pada hukum itu dia masuk semua di nomor 1, takut pada sanksi. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Jadi kalau begitu memang itu sebetulnya termasuk yang pertama ini tipe kepatuhan hukum yang paling buruk. Yang paling ideal sebetulnya itu adalah yang nomor 3. Patuh kepada aturan, pada hukum, bukan karena takut kena sanksi, takut dipenjara, takut hubungannya dengan orang lain terganggu, tapi memang kesadaran. Inilah yang ideal. Jadi perjuangan kita masih panjang kalau memang seperti itu kondisinya di Indonesia ini, ya. Itulah sebabnya sehingga dampak dari kepatuhan hukum compliance yang banyak terjadi di Indonesia, penegakan hukum itu tidak terlalu efektif. Di mana-mana banyak sampah kita lihat, got-got banyak tertutup, ya, hingga banjir menyebabkan penyakit. Sungai-sungai masih pada umumnya masih kotor-kotor. Beda kalau di luar negeri, sungai-sungainya orang itu bagus-bagus, bersih. Singapura lah, Amerika dengan Potomac River. Ada juga di Brisbane, bersih sungainya. Ya, di Belanda lagi. Semua rata-rata. Perancis malah menjadi lebih bagus juga.
Dekat Menara Eiffel itu, kalau turun dari Menara Eiffel ada itu sungai Sin ya. Ya, di situ sudah siap perahu-perahu yang mengantar wisatawan melihat kota-kota tua, bangunan-bangunan tua, mendatangkan devisa sungai-sungai mereka itu. Nah, kalau kita di Indonesia, sungai-sungainya bukan mendatangkan devisa. Ya, di luar negeri sungai-sungainya merupakan mata air, mendapatkan devisa, mendapatkan penghasilan melalui kunjungan para wisatawan dari mancanegara. Kalau sungai-sungai kita karena kotor, ya sebaliknya, bukan mata air, tapi mendapatkan bencana. Bedanya tipis saja antara mata air, kalau kita air mata. Banyak orang masuk rumah sakit karena tidak dijaga lingkungan yang bersih. Ya, sungainya tidak dijaga dengan baik, sehingga sungainya mendatangkan sumber berbagai penyakit, muntaber lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi inilah ke depan tantangan kita ini masih berat ya. Kita mau ke internalization ini, bagaimana supaya kesadaran hukum tumbuh. Ya, bukan takut pada sanksi sehingga patuh pada hukum, bukan takut pada orang lain sehingga terganggu hubungannya, tapi memang kesadaran. Nah, ini memang tidak mudah, butuh waktu barangkali, butuh kerjasama, butuh koordinasi yang bagus. Kesimpulan, saya kira waktunya ini agak pas ya. Jadi kalau saya perhatikan uraian-uraian tadi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sangat terdapat hubungan yang erat antara 4 norma tadi itu dengan apa yang diharapkan dalam Ramadan ini. Ya, seperti sabar, pemaaf, toleran, dan sebagainya. Begitu pula kalau kita sendiri, ya norma kesusilaan tadi terjaga dengan bagus supaya puasa kita tidak rusak, tidak terganggu pahalanya. Sehingga walaupun kita sendiri di rumah, tidak macam-macam. Sendiri di kamar ya. Semua mungkin mengaji, berzikir, akhirnya kepribadian kita unggul. Yang kedua, jika norma-norma tersebut dipraktikkan sangat signifikan dalam mendapatkan hikmah dan berkah Ramadan. Nah, saya kira sama tadi ya, kesimpulan yang pertama. Momentum Ramadan sebagai pembelajaran untuk menegakkan hukum yang positif. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, kita menjadi alumni-alumni Ramadan yang muncul berubah dengan sebelum-sebelumnya, termasuk dalam menegakkan hukum. Ya, bukan karena takut pada polisi, jaksa, hakim, tapi memang kesadaran kita bahwa hukum itu penting supaya terjadi harmoni di dalam masyarakat. Ramadan bulan penuh berkah untuk pendidikan kepribadian yang diharapkan melahirkan insan bertakwa dengan sifat-sifat yang unggul seperti jujur, disiplin, empati, berjiwa sosial, cinta damai, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, penegakan hukum ideal, seperti tadi saya kutip dari Kemal Kilman, penegakan hukum ideal jika kepatuhan hukum berada pada level internalization. Nah, itu kira-kira sebagai pengantar. Saya kembali ke moderator. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pagi hari ini kita sudah diberikan paparan yang panjang, padat, dan penuh makna. Bapak Ibu disilahkan untuk raise hand atau memberikan pertanyaan pada kolom chat pada pagi hari ini. Monggo disilakan. Ini izin bertanya Prof, nih di kolom chat sudah ada. Negara kita adalah negara dengan penuh penduduk mayoritas Muslim. Dan setiap tahun kita melaksanakan puasa Ramadan, tapi fakta yang tadi Prof jelaskan bahwa kepatuhan hukum mayoritas masyarakat adalah takut pada sanksi. Jika seperti itu, apakah bisa dikatakan bahwa puasa yang kita jalani hanya sekedar ritual saja, tanpa ada hikmah yang diaplikasikan karena belum melahirkan insan yang berkarakter? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh
Temi dari Jakarta, Airo Temi dari Jakarta. Gimana, Prof? Bisa Langsung langsung jawab atau ya. ada lagi? Langsung Ada, jawab? tolong. Hand itu Bu. Begini, ada yang dari chat, ada yang dari raise hand, itu ada dua raise hand. Bu Ake Oh, itu baik. raise hand Bu Sipa. Baik, dipersilakan. Yang Ditunjuk dulu, jangan dipersilakan, tunjuk siapa gitu. Oh, baik, ada dari Bu Sunarti, Kota Semarang. Monggo disilakan. Nanti setelah itu Bu Ake dari Jakarta. Silakan Bu Sunarti. Waktunya, suara saya apakah dapat didengar? Terdengar Ibu? Ya, baik. Terima kasih Profesor Andi Pangerang yang telah menyampaikan tentang hukum sehingga membuat kami tercerahkan pada pagi hari ini. Prof, tadi sudah banyak hal yang dapat kami serap, akan tetapi ada satu hal yang menarik yang ada di benak kami, yaitu tentang kesadaran masyarakat Indonesia tentang kebersihan. Tadi kalau disampaikan Prof tentang indahnya negara-negara dengan sungainya, nampaknya di negeri kita ini jauh dari apa yang telah disampaikan oleh sehingga kami sempat terlintas bagaimana ya seandainya kebersihan sungai itu dijadikan ajang lomba supaya masyarakat juga semangat untuk menjaga. Karena kalau kami amati, Bro, tiap pagi itu sungai-sungai banyak sekali sampah. Orang-orang pada membawa sampah dari rumahnya, kemudian dibuang begitu saja itu hampir setiap hari, sehingga membuat kotor sungai. Padahal kalau dikelola dengan baik, sungai Indonesia itu banyak sekali. Kalau bersih, insya Allah menyenangkan. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, tadi telah disampaikan Prof tentang tingkatan hukum yang mana yang nomor 3 ini sangat menarik. Bagaimana caranya mendapatkan kesadaran interpersonal dengan keterkaitan bahwa kesuksesan melaksanakan ibadah puasa ini. Terima kasih, Prof. Ya, makasih. Baik, dilanjutkan. Terima kasih Bu Sunarti. Baik, dilanjutkan dengan Bu Ake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Prof, apa ya yang harus kita ajarkan kepada anak didik? Sementara contoh dari para panutan justru banyak yang melanggar aturan atau norma, bukan hanya melanggar, malah bahkan mempermainkan norma-norma itu sendiri. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Bu Ake. Monggo Prof langsung diberikan pencerahan pagi hari ini dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi Ibu siapa ya? Lupa catat tadi. Ibu siapa? Temi, Airo Temi dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ya. Ya, intinya penanya pertama itu dipersoalkan masalah kepatuhan hukum pada taraf compliance. Ya, itu yang memang menonjol sekali di Indonesia. Ya, kalau kita raba-raba diri kita ini, kita patuh hukum ini kenapa? Apakah kesadaran sendiri, takut terganggu dengan orang lain, atau takut dipenjara? Tentu yang pertama semua ya, kita jujur saja. Nah, ini mirip-mirip itu kalau kita dalam ajaran Islam mau mengubah keadaan, ada kan 3 itu ya, Pro Imam. Rubahlah dengan lisan, rubah dengan tangan, rubah dengan doa. Ini ya doa ini sama, ini komplain paling rendah dia punya pengaruh, paling buruk, paling terendah sekali untuk memperbaiki keadaan. Kalau ini terus-terus seperti ini kepatuhan hukum kita, panjang, dia harus diubah minimal lompat lagi ke identification. Bagaimana dinaikkan lagi dan seterusnya tiba di komplain kesadaran sendiri. Ini saya ingin berbagi pengalaman Pro Imam dan Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya pernah ke sana.
Dulu waktu saya di Biro Hukum Kementerian Pendidikan, ada penugasan dari kementerian untuk pelatihan. Kebetulan itu waktu di Amerika tahun 2012. 14 hari, lama juga. Nah, pas hotel kami itu di tengah-tengah kota Washington, dekat-dekat Gedung Putih. Karena saya orang hukum, selalu ingin membanding-bandingkan bagaimana kesadaran hukumnya orang di sini dengan Indonesia. Saya coba-coba jam-jam malam itu, jam 9, jam 10 malam, saya coba keluar hotel. Saya mau lihat seperti apa itu orang Amerika kalau di malam hari. Ternyata memang jam-jam 9, 10 itu sudah kurang kendaraan. Tapi yang masih banyak orang jalan-jalan kaki melalui trotoar. Dan yang paling, apa namanya, saya sedikit kaget melihat, kalau dia menyeberang, ya dia tidak mau menyeberang begitu saja. Dia harus selalu di zebra cross yang ada di pojok-pojok jalan. Padahal sebetulnya sudah bisa lompat saja ya, karena kendaraan sudah kurang. Saya sadar, oh ini kelebihannya orang Amerika. Kepatuhan hukumnya sudah terbiasa, sudah bagus. Kalau kita di Indonesia, apalagi di Makassar, waduh, tidak peduli ada zebra cross. Jembatan penyeberangan saja itu sudah disiapkan. Kalau 100 orang lewat, paling 10 orang yang lewat di jembatan penyeberangan, semua lewat bawah. Akhirnya banyak kecelakaan. Nah, ini kesadaran-kesadaran seperti ini perlu dibina terus supaya internalization itu bisa lebih bagus. Jadi itu kira-kira jawaban saya. Malah Malikupi juga Ibu Sunarti ini dari Semarang ya. Sungai-sungai ya, bagaimana kita didik anak-anak kita ini, warga masyarakat kita, lingkungan kita yang terdekat, supaya kesadaran hukum itu timbul dari dalam. Ibu Aki juga dari Jakarta ini, apa upaya-upaya yang harus dilakukan agar supaya internalization ini bisa menjadi motivasi utama untuk menegakkan hukum. Saya kira memang peranan orang tua tidak bisa dilepaskan karena banyak waktunya anak-anak kita itu di rumah. Jadi kalau kita dengar-dengar ceramah para ustaz termasuk Abdul Samad, ya memperbaiki dulu namanya attitude, sikap bukan knowledge-nya atau skill-nya dulu. Attitude dulu dibina sejak awal. Bagaimana rajin, disiplin, jujur, istiqomah. Karena kalau attitude dulu yang dibangun awal-awal, kalau sudah mantap, dibawa kemanapun itu tidak akan luntur. Tapi kalau justru dipaksa menghafal, knowledge-nya yang paling ditonjolkan, skill-nya itu tidak mengcover attitude-nya, wah bisa fatal. Bisa saja nanti ilmunya tinggi, IPK-nya 4 rata-rata, tapi attitude kurang ya bikin bom, ledakan saja ini manusia ini yang selalu bertengkar, selalu bunuh-bunuhan. Nah inilah bahayanya kalau ilmu tinggi, skill tinggi, tapi attitude lemah sekali. Jadi di rumah tangga itulah tempatnya pembinaan attitude dari orang tua yang paling utama. Ya, banyak waktunya untuk dibina sejak awal, bagaimana disiplin, jujur, rajin, sopan, santun, itu semua harus dipompa betul sejak awal di rumah tangga. Ya, makanya itu banyak juga orang yang mungkin banyak kesibukan, bawa saja ke pesantren supaya terbina itu attitude-nya yang bagus. Ya itu kira-kira solusinya. Salah satunya itu pesantren ke anak-anak kalau memang sulit, kurang waktunya membina anak-anak secara mandiri di rumah. Itu kira-kira dari saya atas respon Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ibu Sipa. Terima kasih Prof. Monggo Prof. Imam untuk memberikan. Suatu hari ada mobil Jepang itu dari selatan ke utara. Ada mobil yang dari utara ke selatan. Ya. Tiba-tiba yang dari selatan yang ke utara itu belok ke kanan. Terjadi tabrakan. Oke kan? Saya pas di situ pas sedang jalan kaki di trotoar. Setelah tabrakan, semua meminggirkan mobilnya, langsung dua-duanya itu yang dari utara supirnya keluar, yang dari selatan juga supirnya keluar, semua duduk di situ nunggu polisi. Tidak ada omong-omongan di situ, diam. Langsung salaman, duduk menunggu polisi. Coba renungkan. Paham ya? Nah, itu coba dipraktekkan di Indonesia. Yang kedua, di Sydney itu bersihnya bukan main. Ya. Di Osaka bersihnya bukan main. Tapi case-nya beda.
Di Sydney itu bersih karena setiap 15 menit disapu. Di Osaka bersih karena tidak ada yang membuang sampah. Mari kita renungkan Ya. bersama. Yang ketiga, setiap pukul 8.30 pagi, guru, murid, kepala sekolah itu ngepel. Nanti sore pukul 3.30 ngepel lagi, bangkunya dibalik, diletakkan di atas meja. Nah, ini renungan. Yang terakhir, yang keempat. Ada orang mabok. Jalannya itu sempoyongan. Begitu di traffic light, dia tahu itu warna hijau, warna kuning, warna merah. Dia nunggu sampai warna lampu untuk pejalan kakinya itu hijau. Nah, ini renungan banyak renungan untuk kita semua. Coba kita renungkan. Ini tadi orang yang mabuk setengah gila. Orang setengah gila saja dapat membedakan warna kuning, hijau, dan merah. Nah, nanti kita lihat-lihat di kita itu apakah ada orang yang setengah gila mabuk dapat seperti itu. Apalagi yang setengah gila, yang waras saja kadang-kadang juga tidak dapat melakukan. Itu aja untuk nambahi yang oleh Profesor Andi Pangerang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Imam. Terima kasih. Ini masih ada satu lagi dari Bu Rupiati. Apa masih berkenan, Prof? Ada Iya, enggak pertanyaan apa-apa. dari... Bang, Oh, baik. hari Sabtu gini kan paling ke pasar. Ini ada pertanyaan, perlu berapa lama untuk orang Indonesia sampai pada kesadaran hukum dari hatinya? Oh, enggak dimulai kok, butuh waktu. Hanya waktu itu kalau kita memulai. Belum ada perencanaan ya. Baik, Prof. Sudah yang bertanya di dalam chat juga sudah semua. Contohnya ya, Mbak Siva, menteri baru yang dipikir itu kurikulum deep learning apa nggak pernah berpikir yang dipikir ujuk-ujuk deep learning, ujian nasional diganti apa, nggak pernah tadi yang disampaikan oleh Prof. Pangerang itu. Ayo kita membentuk kurikulum yang optimal untuk meningkatkan attitude, kan nggak ngomong itu. Ngomongnya kan langsung ini yang mendalam, ini yang mendalam, ini yang mendalam, ya kan gitu kan? Nah, ya. Ujian nasionalnya, lah ngapain gitu? Skill. Manusia Indonesia masih berantakan, bukan kurang pinter tapi kurang bermoral kok. Yang diperbaiki harusnya dari hati itu dulu. Ya. Itu aja. Oleh sebab itu pertanyaan Bu Rukiati tidak sinkron. Nanti sampai kita ini di Jogja mau ke Semarang. Kita nanti di Semarang pukul berapa? Lawang ini pagi-pagi masih duduk-duduk kok tanya ke Semarang sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa itu kalau sudah mulai berjalan kaki, nyetar sepeda motor atau mobil atau bis. Lah kita nggak ngapa-ngapain kok. Nah ini ya, Prof, masih 5 parah ya. Ya kan? Iya, saya pernah seorang kepala dinas. Bangga banget dia. Prof Imam, ini murid ini terbaik di provinsi kami gini. Terus saya gini kan, dapat membaca Al-Quran apa enggak, Pak? Enggak dapat. Loh, kok enggak dapat baca Quran, kok menjadi siswa terbaik dari mana? Saya itu kan. Langsung kepala dinasnya diem lama sekali itu. Terus dia seneng nggak nolong-nolong orang anak gini. Kata kepala sekolahnya enggak, ternyata anaknya egois. Loh, anak egois kok menjadi siswa terbaik itu gimana? Ada itu. Oh, itu renungkan nanti. Makanya Mbak Siva ini kepala sekolah, kalau ngadai kalung medali-medali, ingat anaknya itu anak yang baik atau anak yang ya semaunya sendiri. Ya, nah ini mohon direnungkan bareng-bareng, gunanya Mapara begini ini untuk bareng-bareng kita merevisi kita setiap tahun. Tadi yang dicatat oleh untuk sampai level 3 kesadaran itu butuh berapa tahun? Ya mari kita mulai dulu. Kita nyetater dulu sepeda motor untuk perjalanan panjang, baru kita ngancer-ancer. Itu aja, terima kasih. Ya, siap, Prof.
Baik, semua diawali dari ibda binafsik ya Prof, baru nanti kanan Tapi kiri memang kita gini serta ya, anak buah kita. kadang-kadang guys bless dari dengan banyak pelanggaran kan alumni fakultas hukum kan jadi laris kan. Ada yang jadi pokoknya jadi pengacara. Jadi coba kalau nggak ada pelanggaran pengacara kan juga nggak ada kerjaan. Kadang-kadang pengacara kan seperti dokter itu kan, kalau ada orang sakit baru dapat pekerjaan, ya kan? Saya paling pesimis itu hanya merenung begitu itu. Ini dari mana dulu? Prof. Andi Pangeran mesti tahu sekali ini dari mana dulu. Kita mau mulai loh dari mana dulu. Kita nggak mau mulai kok dari mana dulu itu. Oke, terima kasih. Ya, mari kita Baik. mulai. Ya, Prof. Imam, ini 1 menit ya. Di Ya, antara tiga boleh. dari Wah, ini Sabtu biasanya ibu-ibu nggak sesibuk hari Senin. taksonomi belum itu kan kalau setiap proses pembelajaran, kata dia, selalu mengarah ke 3 hal, ya. Knowledge, skill, dan attitude. Nah, kenyataannya di Indonesia, kita lebih bagaimana menghafal. Knowledge-nya yang paling utama. Kalau awal-awal, padahal yang paling prioritas yang awal-awal itu ya, itu tadi attitude. Mari kita balik, memulai ya, karena kita baru memulai nih Pak Imam ya. Iya. Mulai mendidik sejak awal, sejak kecil, attitude-nya dipompa anak-anak supaya ke depan nanti itu kan kalau attitude sudah direbut, itu otomatis knowledge skill akan diambil juga. Sama dengan waktu Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah mau ilmu tahta atau ilmu. Untung dia pilih ilmu, jadi dia ambil semua. Ya, sekira itu kesimpulannya, Pro Imam. Ibu Iya. Sibah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Betul. Saya pernah diundang di sebuah kabupaten pengajian ibu-ibu. Oh, banyak itu ada 1.000 lebih lah ibu-ibu. Saya itu sengaja lewat toilet, lewat itu tempat wudhu. Wah, tempat wudhunya hijau banget itu. Saya ngapain ngundang-undang saya pengajian tempat wudhunya hijau, daripada itu kan kerja bakti aja, itu membersihkan tempat wudhu sampai bersih. Nah, saya waktu itu nggak mau memberi pengajian. Pokoknya saya mau memberi pengajian kalau warna tempat wudhunya bukan hijau begini. Akhirnya ibu-ibu itu semua kerja bakti hari itu 1 jam itu. Nah, terus setelah selesai, terima kasih. Kita ternyata tidak perlu pengajian, sudah dapat mengamalkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Loh, terus pengajiannya gimana, Prof? Loh, pengajian kan untuk orang yang belum mengamalkan. Loh, ini Anda sudah mengamalkan semua, ngapain pengajian? Saat itu begitu, langsung bersih banget itu. Nah, mengapa kok dibersihkan harus nunggu saya, kan aneh kan? Nah, ini renungan bersama untuk Bu Sunarti dan semua yang ada di sini bareng-bareng. Nanti kita checking ya, nanti mulai hari ini checking lah yang mudah dikerjakan, yang terjangkau. Mengundang Profesor Andi Pangerang jauh-jauh, sudah diperoleh banyak sekali tadi ilmu. Mari kita praktekkan yang kecil-kecil yang dapat terjangkau oleh kita. Small is beautiful. Yes. Ya, small is beautiful. Kecil-kecil kita lakukan. Contoh paling gampang, budaya merusak. Itu saya tulis di buku saya yang Beauty of Japan kita itu guru-guru itu kita sering juga ya budaya merusak yang menular ke murid. Setelah membaca 1 lembar halaman ya, itu dilipat. Halaman kedua selesai, dilipat lagi. Halaman ketiga selesai, dilipat lagi. Akhirnya dilipat sampai halaman selesai, bukunya tidak menjadi segi 4, langsung menjadi segi 5 itu. Itu budaya dari kecil, budaya merusak yang dilatih secara struktur oleh para guru. Nah, yang kedua, dari hasil itu sering kita melipat nukar uang dolar Singapura. Bagus, yen Jepang, dolar Amerika, dilipat-lipat seperti ada kadang-kadang malah di stapler itu, pakai stapler cekrek uang bagus-bagus gini kok dilubangi. Mengapa budaya ini juga muncul merusak? Ya karena kita terlatih sedikit-sedikit berlatih merusak, ya lama-lama menjadi habit di sebuah habitat. Mari kita sadarkan dari sekarang. Nah, itu Mbak Siva.
Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Andi. Untuk sebelum saya tutup, ini mohon Prof untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Silakan Prof. Andi. Ya, makasih Ibu Sipa. Ya, kita sudah tahu tadi melihat bagaimana korelasi antara norma-norma yang ada di sekitar kita. Ada 4 tadi, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan kesopanan. Dan itu semua mengikat kita setiap hari. Ya, dimanapun dan kapanpun di muka bumi ini selalu ada 4 itu. Dan apabila kita langgar, ya akan ada sanksi-sanksi, baik sanksi langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, norma-norma itu hanya bisa kita patuhi apabila ada kesadaran. Makanya tadi tipe kepatuhan itu yang paling bagus sebetulnya yang kesadaran, ya internalization. Oleh karena itulah, mari kita kalau mau membangun, memperbaiki keluarga, anak-anak kita, Indonesia secara keseluruhan, mulai fokus ya sejak awal anak-anak kita dipompa, dibina mengenai attitude-nya. Karena kalau itu bagus, itu namanya knowledge, skill itu otomatis juga akan masuk. Tapi kalau dipompakan yang knowledge saja atau skill, itu belum tentu attitude-nya bagus. Dan itu akan melahirkan manusia-manusia yang tidak seimbang nanti apabila dia akan mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itulah kira-kira simpulan inti yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih banyak Prof atas closing statement pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya pembawa acara pada pagi hari ini juga ingin menyimpulkan bahwa sesungguhnya kepatuhan, ketaatan dimulai dari diri sendiri, kemudian kita salurkan atau kita lanjutkan pembinaannya kepada mengajak keluarga kita dan lingkungan kita serta masyarakat yang berada di sekitar kita. Semoga Ramadan pada pagi hari ini menjadikan kajian pada pagi hari ini menjadikan kita hamba Allah yang memiliki kesadaran interpersonal dalam memaknai kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin memberikan hadiah buat Prof Andi nih, Prof. Hadiahnya adalah pantun, Prof. Iya, terima Baik, kasih. saya akan mulai. Buka puasa, minum es lasih, dibeli di pasar Bekasi. Mapara pagi ini sangat berarti. Ilmu dari Prof Andi memantapkan iman di hati. Saya Mbak Sifa atau Bu Sifa Nasri dari Jakarta mohon izin untuk menyampaikan Ramadan yang ke-16 bahwa Mapara pagi hari akan diisi oleh Prof Baharudin Tholib. Temanya menggapai ketakwaan puasa Ramadan melalui kesehatan rongga mulut. Bapak Ibu yang berada di Zoom Mapara pagi hari ini, mari sama-sama kita kembali memompa diri kita bahwa masih ada hari Mapara hari ke-16 Ramadan yang ke-16. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir memandu acara dan kurang menyapa teman-teman dari Sabang sampai Merauke, tidak menutup rasa hormat saya. Terima kasih kepada Prof Andi, Prof Imam, serta SC dan OC PIC yang sudah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Mari kita tutup paparan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Prof Andi Pangerang hari ini. Ya, luar biasa. Moderatornya top, teman. Betul. Ya. Terima kasih, Prof. Iya. Ustadz Rahman dari. Mam, ini minta Pak Andi Pangeran nih, Prof Andi Pangeran. Oh ya, ada Prof Bintoro ini, luar biasa ini. Saya ini sebetulnya kita itu sudah dicabut dari budaya kita itu. Iya. Budaya dari Bugis itu yang bagus, tapi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh orang Bugis. Misalnya sifat tua, sifat tokoh. Iya. Itu kan sifat tua, sifat tokoh itu sangat bagus sekali. Iya. Tapi
tidak dilakukan sepenuhnya oleh teman-teman kita dari sana. Nah, ini di setiap bahasa daerah itu ada sebetulnya moral-moral itu ya. Yang Iya. tidak Jadi kalau kita kembalikan pada budaya kita, sebetulnya kita akan lebih baik loh ya. Ini kan kita tadi yang takut pada hukum ya. Sekarang ini sudah tidak takut lagi pada hukum itu. Orang korupsi itu seenaknya saja. Karena hukumannya jelas. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke budaya masing-masing di kita itu yang sangat baik itu, saya kira Indonesia itu akan jauh lebih baik. Terima kasih. Barangkali itu Pak Prof. Andi Pangerang. Iya Iya. Pak, siapa? Pak Hasim ya. Terima kasih Prof. Ada tambahan dari Jenderal Yusuf, saya ada pegang kata-katanya ini, enak sekali nih, bagus. Dia bilang begini, jika membangun mulai dari bawah, baru ke atas. Ya sama kalau membangun rumah kan pondasinya dulu. Tapi kalau membersihkan, jangan mulai dari bawah, harus dari atas. Bagaimana kalau membersihkan mobil? Kalau orang membersihkan dari bawah ya kerja berapa kali itu ya? Harus dari atas dulu. Jadi mulai dari elit-elit tinggi dulu kalau mau dibersihkan. Saya kira itu ya sebagai tambahan dari Pak Muhammad Hasim Bintoro. Makasih banyak. Iya, banyak yang tadi oleh Prof. Bintoro kan di tiap-tiap daerah ada mikul duwur, mendem jero itu juga udah hilang semua yang gitu-gitu itu. Ya Pak, nanti ini ya, saya itu dulu pernah diundang oleh sekolah, diberi peringatan oleh guru anak saya, oleh Noda Sensei. Ternyata anak saya itu saat menghapus tulisan itu terlalu boros itu, stipnya itu. Nah, akhirnya nilainya di rapot itu, nilai menghapus itu kurang bagus. Akhirnya saya diundang oleh guru, anakmu itu nyetipnya terlalu boros. Mulai coba dilatih di rumah juga, kami ngelatih di sekolah agar nyetipnya tidak boros. Karena nanti anak saya kan perempuan ya, nanti kebiasaan boros begini kalau sampai tua ya berat, karena jadi ibu-ibu ya nanti kerjanya masuk mall terus gitu. Nah ternyata boros saja dinilai, ya boros saja dinilai. Terus tulisan acak-acakan yang tidak punya norma juga dinilai. Jadi ada 50 variabel penilaian rapot itu. Terus saya waktu itu anak saya kan ada beberapa yang tidak dapat menyesuaikan. Bahasa Jepang misalnya Nihongo ya. Nihongo, terus kalau Doto. Lah Nihongonya kan tertatih-tatih. Gurunya nggak masalah. Kalau itu gampang, itu mudah itu. Sudah. Itu dia ceritakan. Bulan Maret ada pindahan dari China. Bulan April naik kelas. Coba kira-kira anak pindahan kelas 3. Kelas 3 bulan Maret masuk ke situ kelas 3. Bulan April anak yang kelas 3 itu sudah ikut naik kelas 4. Ya, jadi di kita disuruh ulang lagi kelas 3 lagi. Memang tujuan pendidikannya sudah berbeda, itu sudah berbeda. Di Ki Hajar Dewantoro coba. Ya, barang-barang ini loh banyak para pendidik. Apa itu? Ing Arso, Sung Tulodo, Ing Madyo, Mangun Karso, Tuturi Handayani. Itu hanya hafal saja tapi tidak paham itu apa. Ya kan? Ini serius ini apa namanya? Kita itu mulai tadi yang dikatakan oleh Profesor Bintoro itu, ayo bareng-bareng sedikit-sedikit kita ke sana. Jadi dulu itu ya waktu zamannya ada ujian nasional, anak-anak itu sibuk hanya ngurusi lembar jawaban. Sampai diingatkan oleh gurunya waktunya sholat, dia masih sibuk itu ngurus. Nah ini kan repot banget ya gitu-gitu karena pendidikannya teorinya belum yang afektif itu kan tidak, kita kurang serius. Apalagi nanti sebentar lagi aja uji kompetensi nasional atau apa namanya potensi akademik, aduh itu nanti kacau lagi juga itu kan dijawab. Itu kan tidak semua boleh ikut. Lah kalau tidak semua boleh ikut, ngapain dilakukan, ngabiskan uang?
ya kan? Itu. Nah ini mohon bareng-bareng nanti para pendidik kita di desa, walaupun mungkin ya kalah dengan hiruk pikuk dinamika ya apa kurikulum antah berantah itu yang akan. Prof. Imam, mohon izin Yes. bertanya. Kemarin kan belum lama ini kan para dosen, guru besar kan diundang ke istana, Prof. Mestinya kan suara-suara akar rumput, keresahan-keresahan ini kan disampaikan waktu Pak Prabowo mengundang itu loh, Prof. Perguruan tinggi itu kan biar membumi ini pesan-pesan dari bawah ini. Enggak bakalan itu. Emangnya Indonesia baru berdiri hari ini. Dari dulu kan juga seperti itu. Undang. Tapi berakhir kan juga zong juga. Lihat saja nanti. Jadi yang gampang ya kita, lingkup kita mengendalikan dari, kalau di teori kontrol itu namanya kontrol suboptimal dari kita. Kita muter di kita, itu aja diperkuat, nanti akan muncul bintang-bintang yang hebat. Dikawal sampai lulus, sampai umur 19 itu, 18 lah. Itu akan keren. Contoh teori ini kan ada di wayang itu, yang anaknya Basudewo, Noroyono, Kokrosono disingkirkan dari hiruk pikuk ketidakjelasan. Dibina oleh Nyi Sagopo dan Ki Sagopo. Begitu umur 19 dikembalikan lagi di kerajaan. Menjadi bintang kan? Nah itu salah satu pendekatan-pendekatan yang pendidikan yang telah dilakukan oleh bangsa kita zaman-zaman dulu. Kan seperti itu juga. Kalau kita hanyut, kapal kena gelombang dari Madura akan berangkat ke Makassar ke arah utara, gelombangnya dari arah barat. Wah, itu kalau kita tidak dapat mensiasati itu, kapal kita sampai ke Saparua itu. Nah ini hal-hal jangan dijawab sulit, jangan ngomong itu. Kita usaha, kita ikhtiar. Mari. Ini serius itu. Kalau lulus kelas, saya sering nguji lulusan sekolah agama, ya. Ini sudah jadi SD sekolah agama, SMP sekolah agama, SMA sekolah agama, terus perguruan tinggi, jadi dosen. Kamu agamamu apa, Mas? Islam. Dapat membaca Quran dengan baik? Tidak dapat. Dia hanya mengandalkan ujian nasionalnya itu yang hebat. Nah itu kan kegagalan kita semua. Baca Al-Qurannya berantakan. Dari mana dulu kita sudah berjanji al-imanu antu'minan billahi wa malai. Sudah janji itu. Tetapi itu terabaikan juga. Saya pernah uji juga. Ini lurus loh, sekolah agama sampai perguruan tingginya juga perguruan agama. Ngimami sholat sajalah. Saya sengaja jadi makmum, berantakan kok bacanya. Wah, tapi nilai ujian nasionalnya kan hebat itu. Mendekati 100. Itu menjadi bintang kelas, menjadi bintang pelajar, sekolahnya menjadi ranking nomor 1. Apa itu yang akan dicari? Ya, apa itu yang akan dicari? Nah, kita kan masih bangga dengan itu. Bangga dengan medalinya sederet gitu. Ya. Tapi yang ditawarkan oleh Bloom, ini baca nanti di buku saya yang di itu apa Etos of Sakura. Ada kawan dari negara lain lah datang ke Jepang membawa anak. Nah, sekolah di sekolah Jepang. Suatu hari anak laki-laki ini bermain ke rumahnya Kawaguchi Akane-san. Rumahnya Kawaguchi Akane. Bermain di sana di rumahnya Kawaguchi. Oleh ibunya Kawaguchi diberi mainan, blang 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 blang. Beri mainan. Oh, selamat datang, senang. Setelah selesai, Kawaguchi itu menata kembali mainannya. Yang anak asing ini nggak menata. Tidak melakukan kata Zugeru. Wah, itu orang tuanya Akane itu, Kawaguchi itu marah banget. Akhirnya, tahu-tahu sudah pulang itu anak asingnya itu. Akhirnya ditelepon ibunya.
ini anakmu tadi main ke sini, sudah main-main gini-gini, ternyata terakhir dia nggak menata ulang, berantakan sekali ini. Nah, ibunya yang orang asing itu tidak terima digitukan. Udah kalau gini-gini nggak usah anak, saya aja yang beresin. Tuh. Akhirnya ibunya datang ke rumahnya Akane itu. Oleh ibunya Akane diusir. Diusir. Enggak, ini yang berbuat itu anakmu. Yang menyelesaikan juga harus anakmu, bukan kamu. Gitu. Kalau anakmu tidak ke sini lagi membereskan ini, besok tidak boleh datang lagi ke sini. Akhirnya anaknya datang beresin. Gitu. Nah, saya mau bertanya, berapakah di kita itu pekerjaan yang sudah diacak-acak dan berakhir dengan tidak selesai? Nah, yang pekerjaan sudah diacak-acak ini tidak kembali lagi menjadi rapi, ya kan? Ngecat atas, tadi kata Jenderal Yusuf, ngecat atas plafon, ya, yang rusak keramiknya, hebat kan? Iya, karena keramiknya ditumpangi scaffolding dari baja-baja itu. Karena keramiknya dipasang duluan. Harusnya kan setelah cat atas bersih semua, baru kita masang keramik. Ini tematik-tematik begini real ada di masyarakat kita. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang punya rumah, lihat, ngecat plafonnya dulu yang atas, atau masang keramiknya yang bawah. Ya kan? Bocor atas, bawah mesti kena. Kan gitu kan? Nah, oleh sebab itu ingin memberesin yang bawah ya atasnya dirapikan dulu, baru bawahnya. Itu barangkali sebagai tambahan inspirasional untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua. Juga hari ini dapat pandangan yang luas dari Prof. Andi Pangerang. Terima kasih sekali Prof. Andi ya hari ini. Ya, sama-sama Prof. Yes, untuk. Oke, monggo silakan Dokter Izuki ini karena ketuanya dokter ini Prof. Andi. Ya Prof, ini karena hari Sabtu saya bebas Prof. Oh bebas ya? Berarti bagus ya, Sabtu Minggu libur banyak. Iya. Sabtu, biasanya Sabtu itu untuk berwisata. Minggu itu untuk rileks di rumah. Hari Seninnya segar bugar udah. Itu kan konsepnya itu. Karena banyak case guru-guru di hari Senin ngantuk karena minggunya capek. Minggunya ikut pengajian seharian. Sabtunya nggak tahu kemana. Jadi Sabtu Minggu badan tidak dapat recovery. Badan tidak dapat recovery, Senin datang ke sekolahan. Ya sudah, badan yang masih berantakan, belum pulih, sudah ngajar. Ya isinya mau badan capek ngajar ya isinya marah-marah aja. PR. Mana PR nggak ngerjakan. Pro Imam, ini materi saya, banyak saya lihat di chat itu, bisa di-share, nanti saya kirim Oh ke boleh? Dr. Isuki ya. Ya itu. Ya. Ini Prof. Barudin Talib juga bergabung Prof. Oh ya? Oh itu hebat Ya. itu. Itu penceramah besok subuh ya. Assalamualaikum. Salam, Prof. Lain kali jadwalnya jangan unhas langsung Iya. unhas. Kemarin kan menggantikan itu Prof. Itu ya, wah. Unhas diselingi Siap, lagi insyaallah, baru. Prof. Imam, insyaallah besok. Ya siap, ya Prof, ya Prof. Insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Siap. Amin. Berarti setelah ini Dewan Profesor masih harus memberikan materi ke Aero Society ya Prof, karena kan ada lain kali itu tadi. Oh gitu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa lah nanti di di bulan-bulan apa gitu nggak apa-apa insya Allah. Ini murid-murid Aero di Makassar banyak sekali nih Pak Prof. Andi. Oh iya. Dari Pare-Pare ada, Angkep ada, Maros ada, Pangkaje apa itu. Total berapa Pro Imam semua? Wah ribuan itu kalau itu. Oh ribuan ya, alhamdulillah.
nggak pernah ngitung itu berapa. Kalau kita reuni luring ini luar biasa, itu harus sewa gedung besar ya. Iya, ribuan. Itu banyak grup itu. Grupnya macam-macam. Oh iya, ya. Dari berbagai jenis manusia, bermacam manusia, profesi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa untuk Luar biasa nih Prof. Andi. Mau ceramah jenggotnya tambah panjang saya lihat. Iya. Beda dengan playernya ya, gambar di player. Oke. Saya izin dulu. Mohon izin ya. Nah, Izin. terima kasih banyak. Oke, Ibu, Bapak, terima kasih banyak, Mohon Bro izin Imam. ya. Terima Ya. kasih semua, Bro. Nanti Mohon saya izin kirimkan saya. Ibu Dr. Isugi. Izin ya, Bro. Bye. Siap, Bro. Assalamualaikum. Mohon Maaf. izin saya end meeting for all nih, Bro. Assalamualaikum.